Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan pada malam hari ini judulnya waktu dan tempat perayaan Ekaristi, yaitu Kanon 931 sampai 933. Jadi cukup pendek. Kanon 931. Perayaan dan pembagian Ekaristi dapat dilakukan pada hari dan jam manapun, kecuali hari-hari yang menurut norma-norma liturgi dikecualikan. Kanon ini mau berbicara bahwa perayaan Ekaristi bisa dilakukan kapan saja dan jam berapa, kecuali hukum liturgi, norma liturgi melarangnya. Sepanjang tahun yang dilarang adalah Jumat Agung dan Sabtu pagi. Jumat Agung itu kita tidak boleh merayakan Ekaristi. Kalau kita hadir ke gereja, namanya perayaan ibadat Jumat Agung, jadi bukan Ekaristi. Lalu Sabtu paginya juga tidak boleh ada Ekaristi. Boleh Ekaristi ketika Sabtu sore, ketika keadaan sudah gelap, kita merayakan Vigilia Paskah atau malam Paskah. Kanon 932 itu dibagi dalam dua nomor. Yang satu, perayaan Ekaristi hendaknya dilakukan di tempat suci, kecuali dalam kasus khusus kebutuhan menuntut lain. Dalam hal demikian haruslah di tempat yang pantas. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu tempat yang suci bagi kita adalah gereja atau kapel atau ruang doa. Maka perayaan Ekaristi idealnya dirayakan di gereja, di kapel atau ruang doa. Tetapi karena kebutuhan khusus menuntut lain, boleh dirayakan di tempat yang pantas. Tempat yang pantas pada umumnya di rumah umat, itu istilah pada umumnya misa di lingkungan itu diizinkan. Atau di rumah duka boleh dirayakan Ekaristi, tetapi yang menjadi persoalannya kadangkala kurang kusuk, tidak ada keheningan, entah umatnya bicara sendiri atau tempatnya begitu ramai, banyak yang layak datang silih berganti pergi kalau di rumah duka. Jadi kadangkala kurang kusuk. Maka di Teluk Betung kalau mau ada misa requiem, misa ada jenazahnya, sampai hari ini sebaiknya dibawa ke gereja paroki di tempat yang suci. Kanon 932 nomor 2. Kurban Ekaristi haruslah dilaksanakan di atas altar yang sudah dikuduskan atau diberkati. Di luar tempat suci dapat digunakan meja yang cocok dengan harus selalu ditutup kain altar dan korporale. Di gereja, baik di gereja kita di Ratu Damai atau di Panjang, itu altarnya sangat ideal, terbuat dari batu murni, batu alam, dan sudah diberkati kedua altar itu. Juga di kapel suster juga sudah diberkati. Di beberapa komunitas suster, misalnya di Mermeri, di Hasanuddin, itu juga ada bukan altar sih, tapi meja yang cocok lah untuk perayaan Ekaristi. Kalau di rumah-rumah itu biasanya meja biasa, dan meja itu harus ditutupi altar, ditutupi kain altar.
kain altar, dan ini sudah berjalan dengan baik. Dan korporal itu tempat untuk kain untuk menaruh sibori dan piala ketika Romo mempersembahkan kurban. Ini pada umumnya tidak kesulitan. Kalau kita misa di lingkungan, umat sudah menyiapkan meja yang pantas meskipun bukan altar, dan meja itu sudah ditutupi kain altar, dan Romo biasanya membawa korporal dari rumah. Kanon 933. Atas alasan yang wajar dan dengan izin jelas dari ordinaris wilayah, imam boleh merayakan Ekaristi di ruang ibadat suatu gereja atau komunitas gerejawi yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan gereja Katolik, asalkan terhindarkan skandal. Ini pada umumnya di perusahaan, Bapak Ibu. Di perusahaan misalnya sedang ada satu gereja, dan gereja itu dipakai bersama, ya dijadwal saja oleh pihak perusahaan. Saya dulu pernah di Bratasena, itu ada beberapa gereja Kristen dan ada gereja Katolik, ya dipakai bergiliran. Itu diizinkan asal tidak menimbulkan skandal, terhindarkan skandal. Tapi di Bratasena sekarang sudah punya gereja sendiri, meskipun saya dengar perusahaannya tutup dan masih ada umat yang di sana. Bapak Ibu, begitulah tentang katekese kita, waktu dan tempat perayaan Ekaristi. Lalu masih satu yang agak lupa, misalnya tempat ziarah, itu kan tempat suci, juga boleh merayakan Ekaristi di Gua Maria. Atau secara khusus misalnya mendaki gunung, lalu ketika sampai di puncak gunung merayakan Ekaristi, itu juga diizinkan. Nah, kami dulu pernah, waktu masih frater dan saya masih muda, pernah mendaki Gunung Sinabung. Itu berangkat sekitar jam 6 sore sampai puncak pagi menjelang matahari terbit. Nah, di puncak gunung itu kami merayakan Ekaristi sambil menikmati matahari terbit. Dalam keadaan khusus seperti itu, perayaan Ekaristi diizinkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Salam sehat, salam tetap semangat. Semoga kita semakin bisa menghayati Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.